Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Fajar Ansori dengan NIM 1716101168. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan teknik dasar tenis lapangan. Baiklah, langsung saja di sini ada sejarah tenis lapangan. Yang pertama yaitu adalah sejarah di dunia. Sejarah tenis lapangan sudah ada sejak zaman purbakala di Mesir dan Yunani. Kemudian, olahraga tenis ini populer di Prancis pada abad ke-11 dari permainan jeu de paume. Kata tenis sendiri dari bahasa Prancis tennis yang artinya main atau tangkap. Dan kata tersebut sering diteriakkan pemain ketika akan memulai permainan tenis lapangan. Pada abad ke-11, mohon maaf, pada abad ke-13 permainan tenis ini menyebar ke Italia dan Inggris di lingkungan para bangsawan. Awalnya, permainan tenis lapangan ini dilakukan dengan cara memukul bola menggunakan tangan. Kemudian beralih menggunakan sarung tangan, tongkat, raket sederhana, dan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga nantinya berkembang menggunakan raket yang bersenar. Selain raket, bola tenis lapangan juga mengalami perkembangan, berawal dari bola yang terbuat dari kayu, dibalut dengan kulit, dilapisi benang berbulu, dan pada akhirnya bola tenis lapangan terbuat dari bahan karet. Pada abad ke-15, seorang pastor Italia, Antonio da Scuolo, memperkenalkan untuk pertama kalinya permainan raket dan peraturan permainan tenis ini. Peraturan itu berupa undang-undang umum untuk semua permainan yang menggunakan bola, termasuk tenis. Kemudian, majalah Inggris Sporting Magazine memberikan nama permainan tenis ini menjadi tenis lapangan. Permainan tenis lapangan modern untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Mayor Wakefield pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1974 diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Nona Mary Outridge dan didirikan lapangan di kedua negara tersebut. Pada tahun 1868 di Inggris didirikan klub All England Croquet Club and untuk pertama kalinya kejuaraan tenis lapangan dilaksanakan di kota kecil Wimbledon, London, Inggris. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah di Indonesia. Besar kemungkinan orang Belanda lah yang memperkenalkan tenis lapangan ini di Indonesia. Seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka umumnya para siswa Stovia, Reskul, dan Nias pada gilirannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai penghimpunan massa terutama oleh kaum nasionalis yang men mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang lahirnya Indonesia muda jelas berangkat dari lapangan bagi kegiatan politik yang diberlakukan kepada mereka. Mereka berkeyakinan hanya dengan menggerakkan aktivitas sosial masyarakat baru bisa dicapai persatuan seluruh rakyat menuju kemerdekaan. Di dalamnya juga termasuk kegiatan olahraga. Setiap pemuda yang sehat dan ingin sehat tentu menggemari olahraga, yang di dalamnya sportivitas dan sifat kompetitif merupakan satu sisi dari mata uang dan pada gilirannya dapat membangkitkan patriotisme. Indonesia PLT juga akan menyebarluaskan peraturan permainan, memberi keterangan dan bantuan dalam pembuatan lapangan tenis. Juga mengadakan dan mengatur serta menyumbang bagi pelaksanaannya pertandingan, di samping berusaha memasyarakatkan tenis itu sendiri. Baiklah, itu untuk sejarah di Indonesia. Kita lanjutkan ke teknik dasar. Nah, di sini ada yang pertama yaitu teknik dasar memegang raket. Yang pertama,
yaitu uh, forehand continental grip. Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Posisi tangan berada tepat di atas gang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut. Untuk pemain tangan kanan. Pemain pro modern yang tercatat masih menggunakan tipe ini adalah Stefan Edberg dan sebelumnya adalah John McEnroe. Grip ini sangat baik digunakan di permukaan lapangan yang cepat seperti rumput dan digunakan oleh pemain dengan tipe permainan service volley. Baiklah, selanjutnya yaitu forehand Eastern grip. Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan pejabat tangan. Dapat memberikan variasi pukulan yang lengkap, baik itu flat, slice, maupun spin. Pilihan grip ini cocok sekali bagi pemain yang sering mengandalkan permainan volley ke depan net, karena Anda dapat dengan mudah dan cepat menyesuaikan grip untuk pukulan volley ke depan net. Namun, minus pegangan ini sekali lagi agak susah untuk menghadapi bola-bola top spin yang bersifat parabolik. Yang ketiga yaitu forehand semi-western grip. Yaitu grip jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan baseliner. Keunggulan dari grip ini adalah dapat memukul spin dengan baik sehingga kemungkinan bola untuk melewati net lebih besar karena sifatnya yang parabolik. Grip ini juga dapat dipakai untuk memukul flat, tetapi tidak direkomendasikan untuk memukul slice. Minus dari grip ini adalah sulit untuk mengantisipasi bola-bola rendah yang dihasilkan dari pukulan flat atau slice, terutama di lapangan cepat, grass atau hard court. Beberapa contoh pemain pro yang menggunakan grip ini adalah Andre Agassi, Roger Federer, Marat Safin. Baik, yaitu yang keempat, yaitu forehand western grip. Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama untuk memproduksi pukulan top spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat atau clay umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Grip ini sangat baik digunakan bagi pemain yang ingin memukul bola dengan top spin yang ekstrim. Arah bola dan hasil pukulan ini dapat melambung di atas net dan turun menurut garis parabolik yang ekstrim. Grip ini juga sangat nyaman digunakan untuk mengantisipasi bola-bola tinggi yang biasanya terjadi di lapangan tanah liat. Akan tetapi, minus dari grip jenis ini adalah tidak bisa dipakai untuk melakukan pukulan flat serta slice dan juga sangat sulit untuk mengantisipasi bola-bola slice yang jatuh rendah di lapangan cepat seperti rumput atau semen hardcore. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke teknik menerima servis. Nah, teknik menerima servis ini adalah yang pertama yaitu memegang raket di depan badan salah satu tangan. Tangan yang lain memegang leher raket, raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak dibuka, sekitar selebar bahu, berat badan agak condong ke depan, dan pandangan melihat ke net. Nah, itu adalah teknik menerima servis. Yang selanjutnya itu teknik pukulan. Yang pertama itu adalah teknik pukulan chop. Pegangan raket, putar badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola pada posisi di samping badan. Gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Selanjutnya itu forehand drive. Tangan memegang raket, raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang. Di sini gerakan lanjutan dilakukan dengan lurus ke depan. Follow-through-nya itu langsung dilanjutkan ke depan. Selanjutnya itu backhand drive. Tangan memegang raket, tangan diputar ke dalam kiri.
ke dalam kiri, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Gerakan lanjutan sama seperti forehand drive, yaitu follow through-nya ke depan. Selanjutnya itu pukulan volley. Pukulan volley dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Berat badan di kaki belakang dilangkahkan ke arah depan pada saat bola dan tangan diluruskan. Dan pukulan ini tidak keras. Teknik dasar yang selanjutnya yaitu adalah servis. Pegang raket dengan cara kontinental. Yang pertama tadi, berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. Ini untuk pemain yang menggunakan tangan kanan. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan, lutut ditekuk, memukul bola dengan posisi tangan lurus. Kaki belakang pindah ke depan, badan menjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu pukulan overhead smash. Pukulan smash harus dilatih secara rutin untuk membiasakan pukulan secara keras hingga dapat mematikan lawan. Pegang raket, kemudian angkat raket ke atas. Kaki kanan di belakang, perkenaan bola tepat di atas kepala. Gerakan lanjutan diarahkan ke bawah, ke depan bawah. Yang selanjutnya yaitu pukulan melambung atau lob. Pegang raket, dan kemudian tarik ke belakang. Perkenaan bola dilakukan secara rileks. Gerakan lanjutan ke arah depan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.